Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video tentang kisah akhir hidup Mustafa Kemal Atatürk. Inilah manusia zalim yang membuktikan kebenaran bisarah Rasulullah, meruntuhkan sistem khalifah yang pernah berkuasa lebih 13 abad dan menguasai 2/3 dunia, kemudian diganti menjadi kekuasaan Mulkan Jabariyatan, pemimpin diktator. Penguasa yang akan menindas, menangkap, membunuh, hingga membantai kaum muslimin. Kekuasaan ini akan berakhir yakni ketika Khalifah Alami Hajin Nubuwah berdiri kembali. Kematiannya dan nasib jasadnya hingga kini menjadi teguran keras bagi siapa saja menentang Allah dan Rasul-Nya. Mustafa Kemal Atatürk adalah presiden pertama dari Republik Turki sekuler. Dia diberi gelar Atatürk, bapaknya Turki sungguh ia tak pantas dengan gelar itu. Dan gelar yang pantas buat ia adalah bapak pengkhianat, umat durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah. Mustafa Kemal memang seorang Yahudi dari sebuah kota di Turki, bernama Thessalonika, Yahudi Dumamah. Mustafa merupakan seorang agen atau kaki tangan Yahudi internasional yang disusupkan ke dalam militer Turki, sehingga dia menjadi seorang jenderal untuk menghancurkan kekhalifahan Islam Turki Utsmaniyah yang menolak menyerahkan Al-Quds kepada Zionis Yahudi. Lewat konspirasi Yahudi internasional inilah kekhalifahan Turki Utsmaniyah akhirnya hancur pada tanggal 3 Maret 1924, hanya 27 tahun setelah Kongres Zionis Internasional pertama. Diktator dan sekuler radikal. Dan ketika Mustafa Kemal berkuasa di Turki, mengukuhkan dirinya sebagai diktator pertama dalam dunia Islam. Dia memerintah dengan tangan besi. Tangannya berlumuran darah umat Islam yang menghendaki agar syariat Islam ditetapkan dengan mengembalikan Khalifah Utsmani kembali berkuasa dan menjadi junnah pelindung umat Islam. Mustafa Kemal adalah sekuler radikal. Kebenciannya terhadap syariat Islam harga mati bagi dirinya. Oleh karena itu, dia tak segan menghapus segala bentuk hukuman syariah. Bahkan melarang syiar Islam. Dia menghapus hukum potong tangan bagi pencuri, hukum rajam bagi penzina, hukum qisas bagi pembunuh, dan diganti dengan hukuman seperti penjara yang dipraktekkan di Eropa. Dalam masalah yang lebih privat, Mustafa Kemal juga menghapus hukum faraid atau waris, menyamaratakan ahli waris laki-laki dengan ahli waris perempuan, menghapus hukum hijab bagi muslimah, dan menghalalkan cara berpakaian ala barat atau Eropa. Mengubah Masjid Hagia Sophia menjadi museum, kalimat azan diganti menjadi bahasa Turki, menghalalkan minuman-minuman khamar di tempat umum, merubah majelis-majelis ilmu, dan kemudian menggantinya sebagai tempat-tempat lokalisasi pelacuran dan diskotik serta hiburan. Tidak hanya mengubah sistem pemerintahan Turki yang Islami menjadi sekuler, Mustafa Kemal juga memiliki sifat sombong sebagaimana Fir'aun. Dalam suatu kesempatan, Mustafa Kemal berpidato di hadapan para tentara ex-tentara khalifah. Dalam pidatonya itu, Mustafa Kemal membanggakan dirinya dengan berkata, "Kini sekarang siapa yang berkuasa, aku atau Tuhan?" Dengan perasaan takut, para tentara itu serentak mengucapkan, "Adalah Paduka yang kami takutkan sekarang." Mendengar jawaban dari para tentara itu, senyum kesombongan mengukir di bibir Mustafa Kemal. Ganjaran buat sang pengkhianat. Kesombongan, kepongahan, kediktatoran berakhir pada periode akhir Oktober 1938. Saat itu, Mustafa Kemal yang pada awalnya menderita penyakit kulit, namun Mustafa Kemal menderita penyakit tambahan yakni malaria, leper, dan penyakit kelamin. Dokter pribadinya pun memberi salep dan dioleskan di kulitnya, yang luka karena garukan dari kukunya. Dr. Abdullah Azzam dalam bukunya Al-Manaratul Malkudah menjelaskan prosesi ajal Mustafa Kemal Atatürk yang mengerikan. Menurut Dr. Abdullah Azzam, sebuah cairan berkumpul di perutnya secara kronis. Ingatannya melemah, darah mulai mengalir dari hidungnya tanpa henti. Untuk mengeluarkan cairan dalam tubuhnya, dokter pun menusuk jarum di perutnya. Tapi hasilnya perutnya membusung dan kedua kakinya bengkak. Wajahnya pun menjadi pucat, pasi, dan terlihat seperti tengkorak. Mustafa Kemal yang sedang sakit menderita itu, kesehariannya dilingkupi rasa panas yang luar biasa. Bahkan gatal-gatal dari tubuhnya semakin menjadi-jadi, hingga dia merasa tak tahan lalu menjerit sampai terdengar di seluruh istana. Para pekerja istana sangat ketakutan ketika Mustafa Kemal menjerit karena kesakitan. Badannya yang panas hingga melebihi suhu normal membuatnya tak mau masuk istana. Dia minta dibawa ke tengah-tengah laut untuk menurunkan suhu tubuhnya. Tapi
Suhu tubuhnya selalu naik dan malah panas. Syekh Dr. Said Husain Al-Afani dalam kitabnya Al-Jaza min Jinsil Amal mengisahkan bahwa sebenarnya Mustafa Kemal sudah mulai menderita kanker hati pada tahun 1936. Tapi anehnya, para dokter mendiagnosa baru mengetahui Mustafa Kemal terkena kanker hati pada tahun 1938. Dan puncaknya, pada pagi hari tanggal 10 November 1938, Mustafa Kemal laknatullah dinyatakan mati oleh tim dokter. Sakaratul maut yang amat mengerikan bagi pengkhianat dan penghancur Khalifah Utsmani. Bahkan ketika akan proses pemakaman itu, para ulama Turki menolak untuk menyolatkan jenazah busuk Mustafa Kemal. Baru di hari ke-9, atas desakan dan permintaan dari adik perempuan Mustafa Kemal, barulah para ulama dan rakyat Turki mengafani, menyolatkan, dan menguburkan Mustafa Kemal. Tapi naas, ketika jenazah akan dimasukkan ke bumi, jenazahnya terlempar ke atas. Para penjara dibuat repot oleh hal ini. Para ulama sepakat untuk menimbun jenazah Mustafa Kemal dengan berbatuan di Bukit Ankara. Baru setelah 15 tahun matinya Mustafa Kemal, jenazahnya kembali untuk dikubur. Tapi lagi-lagi bumi menolak jenazah Mustafa Kemal. Hingga akhirnya, jenazah Mustafa Kemal dimasukkan ke dalam museum etnografi di Ankara, Turki. Jenazahnya ditimbun dengan berbatuan marmer yang berbobot sampai 44 ton. Jika Anda pergi ke museum etnografi di Turki untuk melihat makam Mustafa Kemal, para pemandu museum pasti akan menyemprotkan parfum yang paling wangi ke pakaian Anda. Sebab jika Anda sudah mendekati makam Mustafa Kemal, pasti akan tercium bau yang lebih busuk dari bangkai. Pihak museum pun mengakui jika sumber bau busuk itu bukan dari WC atau septic tank yang bocor, melainkan di area makam Mustafa Kemal Atatürk. Aroma bau yang terus keluar dari makam Mustafa Kemal adalah cara Allah memperingatkan kepada siapa saja yang mencoba sombong dengan kekuasaan dan melawan syariahnya, maka dia akan mendapatkan kematian terhina. Kisah ini memberikan ikhtibar. Seperti kata beberapa ulama, kalau kamu benci dan mencoba menjegal khalifah, maka kamu akan melawan Allah. Lihat, kematian yang mengerikan menimpa Mustafa Kemal Atatürk, si penjagal dan menghancurkan Khalifah Utsmani. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga video ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.